Hai teman-teman, kembali lagi di channel Joyora Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 22. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jongkok memperhatikan Taehyung yang masih sibuk membersihkan darah di hidungnya. Sepertinya kau harus periksa ke dokter. Tidak usah, aku hanya kelelahan saja, jawab Taehyung pelan. Ya, selama kita berteman, aku baru pernah melihatmu mimisan seperti ini, seru Jongkok mengkhawatirkan Taehyung. Ya, nanti aku akan periksa, jawab Taehyung akhirnya menuruti ucapan Jongkok. Jongkok menghela nafas panjang dan kemudian melihat sebuah kotak merah ada di atas Taehyung. Kotak apa itu? Taehyung juga menoleh ke arah kotak itu. Bekal dari Yen. Yen, wah kau sungguh beruntung. Setelah kau menyakiti hatinya selama bertahun-tahun, dia masih memperlakukanmu dengan baik, ucap Jongkok. Memperlakukanku dengan baik, dia hanya tidak bisa berbuat jahat. Yen masih belum menerimaku sepenuhnya, jawab Taehyung. Oh ya, lalu bagaimana dengan Mion? Sehun bilang kau telah mengusirnya ya? Tanya Jongkok. Taehyung langsung mengangguk. Sudahlah, aku tidak ingin membahasnya lagi. Mendengar namanya saja aku sangat muak. Semoga aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Jongkok mengangguk perlahan. Ya, dan kudoakan kau dan Yen cepat bersatu lagi, ucapnya tersenyum tipis. Meskipun sulit, kali ini aku akan berusaha agar Yen kembali menerimaku, gumam Taehyung pelan. Satu sekolah pun jadi heboh karena berita Taehyung dan Mion, termasuk Yeri. Ia ingin sekali bertanya pada Ren, tapi kenapa kekasihnya itu belum datang? Aigo, aku tidak menyangka sebenarnya ya, yang anak simpan itu adalah Ken. Lebih parahnya lagi, Ken bukan anak kandung Tuan Kim. Masih mending Ren, dia adalah anak kandung Tuan Kim, meskipun ibunya adalah simpanan. Benar, Ren adalah satu-satunya putra kandung Tuan Kim. Jadi selama ini Ken selalu menghina Ren, ternyata dia sedang menghina dirinya sendiri. Aku penasaran bagaimana ekspresinya. Apa dia masuk hari ini? Aku yakin tidak, dia pasti sudah tidak punya muka jika datang ke sekolah. Begitulah telinga Yeri menangkap obrolan teman-teman yang lain. Ini benar-benar kejadian tidak terduga. Kenapa ibu Ken sampai melakukan hal seburuk itu? Ini jadi berimbas pada Ken yang sebenarnya tidak tahu apa-apa dan sangat disayangkan lelaki itu kini tidak datang ke sekolah. Tiba-tiba sebuah tangan terulur dan menarik pelan hidung mungilnya. Yeri sontak terkejut dan langsung menyingkirkan tangan itu dari hidungnya. Ya opa, seru Yeri, dan ternyata sudah berdiri di depannya. Ren tersenyum tipis. Kenapa wajahmu seperti itu? Kau sedang datang bulan ya? Tanya lagi itu beralih terangkat. Tidak opa, aku memikirkan soal berita ayahmu dan ibunya Ken. Semuanya sudah tertera pada berita itu, jadi aku tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Ucap Ren lalu melangkah menuju ke kelasnya. Yeri tersenyum tipis. Opa, tunggu, serunya lalu mengikuti langkah Ren. Ren dan Yeri memasuki kelas bersama dan teman-teman sekelas pun semula berbisik. Sontak terdiam dengan kedatangan Ren. Mata Junkyu menatap Ren tanpa berkedip dan langsung berseru. Yakin Ren, ternyata kau adalah satu-satunya putra kandung milik Shinhwa Group. Seruan Junkyu langsung dapat sorakan dari teman-teman yang lain. Ren, maafkan kami ya, selama ini ikut menghinamu bersama Ken, ucap Suno, teman Ken. Ya, ternyata dialah yang sebenarnya anak simpanan dan parahnya bukan putra kandung ayahmu, tambah Jungwon yang berdiri di samping Suno. Kuencana, jangan bahas itu lagi, ucap Ren singkat. Junkyu yang duduk di samping Ren langsung memukul bahu temannya itu. Jadi kaulah sebenarnya yang akan mewaris Shinhwa Group milik ayahmu kan? Jadi diamlah Junkyu dan buka buku matematikamu. Karena Junkyu menggeruduk, pelajaran pertama kan biologi, kenapa kau menyuruhku membuka buku matematika? Ren menoleh dan menatap Junkyu. Karena hanya saat kau melihat soal matematika, mulutmu yang banyak bicara itu akan bungkam. Jawabnya membuat Junkyu speechless. Kau bisa-bisanya, ucap Junkyu. Yeri terus memperhatikan Ren dari tempat duduknya. Ia benar-benar senang bisa melihat Ren yang sekarang. Yeri melangkah menuju ruang OSIS karena tadi setelah jam istirahat berbunyi, lelaki itu bilang akan ada rapat OSIS. Jadi sekarang Yeri membawakan sandwich dan banana milk untuk Ren. Yeri melihat pintu ruang OSIS masih tertutup. Gadis itu pun sedikit bercincit dan lewat jendela. Ia langsung tersenyum tipis saat melihat Ren sedang fokus menjelaskan sesuatu. Bahkan saat bicara saja lelaki itu sangat tampan. Baiklah, rapat hari ini selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian, ucap Ren dan mulai merapikan kertas-kertas di mejanya.
Ren sumbenin biar saya bantu merapikannya, ucap sekretaris OSIS. Tidak perlu, ucap Ren datar. Di sisi lain, Yeri yang melihat itu sontak membuat keningnya sedikit mengkarut. Ya, ada apa dengan gadis itu? Gumannya. Sekretaris OSIS yang kerap disapa Nicole itu berada di kelas 11, satu tingkat di bawah Ren. Nicole melihat dasi Ren sedikit melorot, dia pun berinisiatif untuk membetulkan dasi lelaki tinggi itu. Sunbenim, dasimu kurang rapi, ucapnya dengan tangan langsung terulur untuk membetulkan dasi Ren. Mata Yeri melebar saat melihatnya. Ya, bisa-bisanya dia segede itu pada kekasihku, batin Yeri, dan memutuskan untuk membuka pintu ruangan itu. Toh rapatnya sudah selesai. Yeri membuka pintu dan membuat kedua orang itu menoleh. Ren menatap gadis yang tengah berdiri di depan pintu dan langsung menjauhkan tangan Nicole darinya. Yeri menatap Ren datar dan langsung beranjak pergi. Yeri, panggil Ren langsung menyusul gadis itu. Yeri melangkah panjang menuju lapangan basket sekolah. Ren terus mengikuti langkah gadis mungil itu. Ia kemudian tersenyum tipis saat melihat Yeri membawa makanan di tangannya. Yeri duduk di sebuah kursi panjang yang berada di pinggir lapangan. Ren pun duduk di samping gadis itu. Terlihat jelas wajahnya sedang kesal. Dia hanya membantu membenahi dasiku, ucap Ren. Yeri tidak menjawab dan melihat ke arah lain. Makanan itu untukku kan? Tanya Ren melihat sandwich dan banana milk di tangan Yeri. Mendengar itu, Yeri langsung menyodorkannya pada Ren tanpa melihat ke arah lelaki itu. Jangan cemburu, aku hanya milikmu, gumam Ren memegang tangan Yeri. Bel tanda masuk kelas pun berbunyi. Yeri langsung menarik tangannya dan berdiri dari duduknya. Ren menatap ke situ, dia benar-benar cemburu. Ren pun mengikuti langkah Yeri dan berhasil meraih tangan mungil gadis itu. Lepas, gumam Yeri berusaha menepis tangan Ren. Ren langsung menahan bahu Yeri dan mengangkat tubuh gadis itu dan mendudukannya di sebuah gawang berukuran sedang. Lepas, sana pergilah, ucap Yeri yang kini wajahnya sejajar dengan Ren. Ren memegangi bahu gadis itu agar tidak menjauh. Apa yang harus kulakukan agar kau berhenti marah padaku? Tanya Ren. Entah, pikirkan saja sendiri, terus Yeri. Tanpa basa-basi, Ren pun langsung. Mata Yeri melebar tak berkedip. Kedua ujung bibir Yeri tertarik dan membentuk sebuah senyuman. Yeri melangkah sembari tersenyum lebar menuju ke kelasnya. Ren tersenyum tipis dan mengikuti langkah Yeri. Taeyong duduk di mobilnya sembari melihat ke arah minimarket tempat Yen bekerja. Ia melihat jam tangannya dan ini sudah waktunya istirahat makan siang. Terlihat wanita mungil itu keluar dari minimarketnya setelah ia menghubungi Yen tadi dan bilang ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Yen langsung masuk ke dalam mobil Taeyong. Apa yang ingin kamu bicarakan? Taeyong hanya tersenyum tipis dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Yen melihat sebuah cincin yang tak asing di matanya. Kembalilah padaku Yen, gumam Taeyong menatap Yen serius. Yen menatap cincin itu tanpa berkedip dan kembali mengingat semua kejadian yang ia alami dulu. Tolong maafkan semua kesalahanku selama ini Yen, berikan aku kesempatan sekali lagi untuk membahagiakanmu, ucap Taeyong. Kita ulangi semuanya dari awal bersama putra kita, Ren. Yen menggigit bibir bawahnya. Tentu saja ia sangat ingin bersama dengan putranya, tapi jika mengingat perlakuan Taeyong dulu, Yen masih belum siap menerima pria itu. Ia takut rasa sakit itu akan kembali lagi. Taeyong kemudian perlahan mengambil tangan Yen dan hendak memasukkan cincin itu di jari manisnya. Namun Yen tiba-tiba menjauhkan tangannya dan menolak memakai cincin itu. Selama ini aku memperlakukanmu dengan baik karena aku menghargaimu sebagai suamiku, karena kita belum bisa bercerai. Tapi jika kamu ingin aku kembali bersamamu, Miani, aku belum siap, ucap Yen pelan. Kamu adalah pengusaha sukses, aku takut kejadian dulu terulang lagi. Kamu merahasiakan semuanya agar saham perusahaanmu tidak turun karena publik tahu kamu menikahi orang biasa yang tidak memiliki pendidikan sepertiku. Aku tidak ingin merasakan rasa sakit seperti dulu lagi. Rasa sakit saat orang yang kucintai merasa malu bersanding denganku di hadapan semua orang. Gumam Yen pelan, tenggorokannya terasa cekat. Sebaiknya kamu mencari wanita yang posisinya setara denganmu agar jika publik tahu kamu sudah bersama wanita lagi tidak berdampak terlalu besar pada perusahaanmu. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa bersama Ren, yang penting aku sudah tahu putra kita tumbuh menjadi orang yang baik dan tidak membenciku. Itu saja sudah cukup bagiku. Maafkan semua perbuatanku yang menyakitimu di masa lalu Yen, tapi kini aku hanya mencintaimu. Aku akan memperbaiki semuanya. Gumam Taeyong memegang erat tangan wanita itu. Jam istirahatku sudah hampir habis, aku harus kembali ke toko. Gumamnya menarik tangannya dan langsung beranjak keluar dari mobil Taeyong.
Taeyong menatap pengunjung yang mulai menjauh. Ia sudah menduga ini akan cukup sulit jika meminta wanita itu kembali padanya. Tapi Taeyong tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus berusaha agar Yen kembali padanya lagi. Ia harus mengabulkan permintaan Aren yang ingin mereka bertiga bisa berkumpul bersama. Yen mengunci dan bersandar di pintu toilet. Air matanya pun terus mengalir keluar. Ia memegangi dadanya yang terasa nyeri. Mengingat kejadian dulu saja sudah membuat rasa sakit di hatinya muncul lagi. Meskipun ia masih mencintai Taeyong, tapi jika suatu saat pria itu kembali membuat hatinya sakit, lebih baik ia mundur sekarang juga daripada sakit hati lagi. Bukannya dia tidak membiarkan Aren yang ingin bersamanya, tapi Aren juga harus paham bagaimana rasa sakit yang dialami Yen dulu karena Taeyong. Itu semua masih berbekas di hatinya dan sulit dilupakan. Air mata Yen masih keluar, kakinya terasa lemas untuk terus berdiri dan membuatnya terduduk di lantai kamar mandi. Mion dan Ken pergi mengunjungi Jimin di penjara. Ken benar-benar tak menyangka jika orang yang selama ini sering makan malam dengan ibunya dan mengaku sebagai teman ibunya itu sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Jimin pun dipersilakan keluar oleh polisi yang berjaga. Waktu Anda 10 menit, ucap polisi itu lalu meninggalkan mereka bertiga. Jimin tersenyum saat melihat Ken ada di sana, namun berbeda dengan Jimin. Ken justru membuang muka dan terlihat kesal. Kau membenciku nak? Tanya Jimin, namun tidak dijawab oleh Ken. Mion hanya menghela nafas panjang. Dari kemarin Ken memang tidak bicara sepatah kata pun. Opa, bagaimana ini? Aku tidak punya tempat tinggal lagi, ucap Mion. Miane, rumahku sudah disita pihak Man. Jadi sebaiknya kamu mencari rumah sewa dan pekerjaan baru. Pendidikanmu tinggi, seharusnya kau bisa dengan mudah menemukan pekerjaan, ucap Jimin. Tapi Opa, karena berita itu aku jadi tidak diterima bekerja dimanapun. Publik sudah sangat membenciku dan mereka semua membela Taeyong, ucap Mion. Bagaimana ini? Inilah dampaknya jika berurusan dengan Taeyong. Hidup kita akan semakin sulit ke depannya. Kuman Jimin kemudian melihat ke arah Ken yang masih diam mematung. Lalu bagaimana dengan sekolah Ken? Tanya Jimin pada Mion. Taeyong bilang dia akan membiayai sekolah Ken hingga lulus SMA saja. Selebihnya kita harus berusaha sendiri, jelas Mion. Kurencana, selesaikan dulu pendidikanmu di sekolah itu Ken, ucap Jimin Anda memegang tangan putranya itu. Tapi Ken dengan cepat menepisnya. Aku tidak sudi punya ayah miskin sepertimu, ucapnya dan langsung beranjak pergi. Sungguh hati Jimin benar-benar sakit setelah mendengar ucapan putranya itu. Maafkan dia, Ken hanya sedang frustasi, ucap Mion pelan. Kurencana, aku paham apa yang ia rasakan. Ia sudah terasa hidup mewah bersama Taeyong. Jadi jika sekarang dia berada di kondisi seperti ini, wajar sikap Ken seperti itu padaku, jelas Jimin. Waktu Anda sudah habis Nona, ucap polisi menghampiri Mion. Sekarang kau tinggal di mana? Tanya Jimin sebelum dibawa masuk ke dalam sel. Sementara ini aku menumpang di bawah di rumah sepupuku. Kau tidak usah khawatir, jawab Mion. Jimin hanya mengangguk pelan sembari dibawa masuk lagi ke dalam oleh polisi. Mion menyusul langkah Ken yang berjalan lebih dulu di depannya. Ken, tunggu Oma, serunya. Ken pun langsung berhenti setelah mendengar teriakan ibunya itu. Besok kau harus kembali masuk ke sekolah. Ayahmu bilang kau harus menyelesaikan pendidikan SMA-mu, ucap Mion. Tidak mau, aku malu jika kembali ke sekolah. Aku pasti dihina oleh teman-teman di sekolah, seru Ken. Pindah sekolah, tapi Oma tidak punya uang untuk membiayaimu di sekolah barumu nanti. Lebih baik kau tetap sekolah di tempat sekarang karena Taeyong sudah membiayainya hingga kau lulus, jelas Mion menatap Ken lekat. Ken menggeleng cepat, tidak mau, aku ingin pindah sekolah. Oma bisa meminjam uang dulu pada sepupu Oma. Aku malu jika kembali ke sekolah itu lagi Oma. Kenapa harus aku juga yang terkena imbas perbuatan buruk Oma di masa lalu? Padahal aku tidak tahu apa-apa, mengertilah perasaanku. Mion gigil berbawanya, benar yang dikatakan Ken. Putranya itu juga terkena imbas karena perbuatannya. Mion pun akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, besok kita akan ke sekolah itu untuk mengurus surat pindahmu. Maafkan Oma, ucapnya mengelus lembut rambut Ken. Ken hanya diam tidak menjawab ucapan Mion dan kembali melanjutkan langkahnya, meninggalkan ibunya sendirian di belakang. Junkyu masuk ke dalam kelas dengan terengah-engah. Semuanya, seluruh pria itu membuat teman-teman yang lain menoleh ke arahnya. Barusan aku lihat Ken datang ke sekolah.
Lanjutnya, mau Jinja, sahut teman yang lain. Junkyu mengangguk mantap. Aku melihatnya memasuki ruang kepala sekolah. Sepertinya dia akan pindah dari sekolah ini. Ren yang mendengar obrolan teman-temannya itu langsung memikirkan keadaan Ken. Lelaki itu sudah dibiayai sampai lulus untuk bersekolah di sini oleh Taeyong. Jadi jika dia pindah sekolah pasti dia tidak memiliki biaya lagi. Ren tiba-tiba berdiri dari duduknya, membuat teman-teman yang lain menatapnya bingung. Setidaknya kita jangan biarkan Ken pindah dari sekolah ini, ucapnya. Oh, seru teman-temannya yang lain bersamaan. Junkyu langsung mendekati Ren dan menepuk bahunya. Weh, kenapa kau harus mencegahnya? Ya, bukankah selama ini dia selalu jahat padamu? Kenapa kau tiba-tiba mengusulkan hal ini? Tanya teman yang lain. Sebentar lagi kan ujian semester. Sayang sekali jika Ken harus pindah sekolah. Ia pasti harus memulai beradaptasi dengan lingkungan di sekolah yang baru serta pelajaran di sana, jawab Ren. Tidak mengutarakan alasan sebenarnya jika Ken pasti tidak memiliki biaya pindah sekolah dan takutnya dia malah putus sekolah. Tapi Ren, ucap Junkyu, lupakan soal dia jahat padaku, Junkyu. Dia juga teman kelas kita. Ken juga pintar dan sering membantu kalian menjawab soal kan. Jadi pikirkanlah kebaikannya itu. Menurutku Ken hanya korban dari perbuatan buruk ibunya. Jadi kita tidak boleh menghakiminya juga. Lanjut Ren panjang lebar. Yeri menatap kagum lelaki tinggi dan tampan itu. Kenapa jenis lembut ini membuatnya semakin mencintai Ren. Benar juga. Biar bagaimanapun Ken adalah teman sekelas kita, gumam Junkyu. Setelah mengurus surat kepindahan, Ken dan Mion pun berjalan melewati halaman sekolah. Ken, lihatlah ke sini. Tiba-tiba suara terdengar kencang membuat Ken dan Mion langsung menoleh dan berbalik ke arah sumber suara. Ken melihat Suno dan Jungwon di lantai atas gedung sekolah itu dan besar pun membentang ke bawah yang berisi tulisan. Kelas 12A tidak boleh berulang satupun. Ken menatap tulisan itu tanpa berkedip. Dan kemudian wali kelas mereka bersama teman-teman kelas yang lain pun datang menghampiri Ken. Song Se-nim ini, tanya Ken terlihat bingung. Tanyakan pada teman sekelasmu, ucap Lee Song Se-nim tersenyum tipis. Kupikir kalian tidak peduli pada aku, gumam Ken. Mana mungkin kami tidak peduli, kau adalah teman sekelas kami, Ken. Dan Renlah yang mengatur semua ini untukmu, ucap Junkyu. Ken kemudian menatap ke arah Ren. Ren tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Ken menggigit bibir bawahnya. Ia benar-benar tidak menyangka Ren sangat baik kepadanya setelah sikapnya selama ini. Ken kemudian menatap Mion. Oma, aku tidak jadi pindah sekolah, gumannya pelan. Mion pun akhirnya bisa bernafas lega dan mengangguk pelan. Baiklah. Teman-teman yang lain pun bersorak gembira sembari bertepuk tangan dan langsung menghampiri Ken. Ren menepuk bahu Ken dan mereka pun berpelukan. Maafkan semua sikapku padamu selama ini, Ren, gumam Ken. Sudah, jangan dibahas lagi. Ren merangkul bahu Ken. Mereka semua pun bersama-sama kembali menuju kelas. Bel pulang sekolah berbunyi. Yeri langsung menoleh ke arah Ren yang sedang memasukkan semua buku-bukunya ke dalam tas. Ia semakin bucin pada pria itu. Setelah selesai, Ren langsung beranjak dari bangkunya lalu menoleh ke arah Yeri. Ren sedikit kaget karena gadis itu ternyata sedang melihat ke arahnya sembari tersenyum tipis. Alis Ren terangkat, dan ia bingung. Senyuman Yeri semakin melebar dan langsung menghampiri Ren. Membuat mata Ren tak berkedip. Opa, aku ingin jalan-jalan bersamamu, ucap Yeri pelan. Ren tersenyum tipis. Kau mau kemana? Menara Namsan, aku ingin menulis nama kita di gembok cinta. Ren langsung mengangguk menyetujui ajakan kekasihnya itu. Baiklah, kaca. Ren mengulurkan tangannya. Yeri langsung menemanangnya dengan senang hati. Setelah menulis nama mereka di gembok cinta, Yeri pun menaruhnya di tempat yang ia sukai. Tangan Ren terulur dan membantu Yeri menaruh gembok itu. Yeri tersenyum dan mencubit gemas kedua pipi Ren. Saranghe opa, ucapnya. Nado saranghe, ucap Ren juga mencubit pipi gemas Yeri. Sepasang kekasih yang masih memakai seragam sekolah itu saling menggenggam tangan dengan sangat erat dan tersenyum manis. Ren melihat jam tangannya. Kau mau bertemu dengan ibuku kan? Yeri langsung menatap Ren lekat. Tentu saja.
Kau akan terkejut jika sudah mengetahuinya, guman Ren. Aku jadi sangat penasaran, ucap Yeri. Ren pun mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Halo Ma, aku nanti akan ke rumahmu. Aku ingin memperkenalkan seseorang padamu. Siapa, kekasihmu kah? Jawab Yen dari seberang sana. Telinga Ren memerah seketika. Ya Oma, sudah paham lah. Hanyong, ucap Ren dan langsung menutup panggilannya. Yeri menatap jalanan sekitar yang mereka lalui. Ya, ini kan jalan ke rumahku. Katanya kamu mau mengajakku bertemu dengan ibumu. Ren tersenyum tipis. Rumahnya memang lewat sini. Mu? Kening Yeri mengkerut, semakin bingung dengan ucapan pria itu. Lampu mana yang mati? Tanya Chanyol pada Yen. Lampu di dapurku. Kamu bisa membantuku mengganti balonnya kan Chanyol? Jika menggunakan tangga itu, tubuhku juga tidak sampai. Chanyol tersenyum. Tentu saja, untukmu apapun akan kulakukan, ucapnya lalu perlahan menaiki tangga. Hati-hati, guman Yen sembari memegangi tangga itu. Beberapa saat kemudian, Chanyol pun telah selesai mengganti lampu dapur Yen. Terima kasih ya Chanyol, untung kamu ada datang, ucap Yen menatap pria tinggi itu. Sama-sama Yen. Kamu mau minum apa? Akan kubuatkan, guman Yen. Teh hangat saja, jawab Chanyol menatap Yen lekat. Yen mengangguk pelan dan langsung membuatkan teh untuk Chanyol. Chanyol menatap punggung Yen dan mulai melangkah pelan menghampiri wanita itu. Yen merasakan sepasang tangan melingkari pinggangnya. Chanyol mengeluknya erat dari belakang. Chanyol, guman Yen memegang tangan pria itu agar melepas pelukannya. Sarang guman pria itu tepat di samping telinga Yen. Mata Yeri tak berkedip begitu melihat sebuah rumah sederhana bernuansa putih itu. Jadi ibumu adalah, guman Yeri masih tak percaya. Pantas saja dia selalu memberimu banana milk gratis, tapi tidak pernah memberikannya padaku, ucap Yeri pelan. Ren tersenyum tipis. Gajah, ibuku pasti tak kalah kagetnya jika tahu kau adalah kekasihku, ucapnya menarik tangan Yeri menuju pintu rumah itu. Ren dan Yeri sudah berdiri di depan pintu rumah Yen. Kau sembunyi dulu di belakangku. Nanti jika ibuku sudah membuka pintu, kau boleh keluar. Aku ingin memberinya kejutan, ucap Ren. Yeri tersenyum manis dan mengangguk. Gadis mungil itu pun berdiri di belakang punggung Ren. Ren langsung mengutuk pintu. Yen dan Chanyol mendengar suara ketukan pintu. Perlahan Yen pun melepas pelukan pria itu dari pinggangnya. Chanyol melihat ke arah pintu. Siapa yang datang? Jangan-jangan Taehyung, batinnya, dan kemudian mengikuti Yen di belakangnya. Yen membuka pintu dan melihat Ren sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Ren, kamu tadi datang, ucap Yen. Ren hanya tersenyum dan mengangguk tipis. Di mana gadis itu? Kamu bilang tadi akan mengajaknya ke sini, tanya Yen karena tak melihat siapa-siapa di sana selain Ren. Siapa yang datang? Tiba-tiba suara berat muncul di belakang Yen, membuat senyuman Ren sontak memudar. Kedengaran mengkerut begitu melihat Chanyol ada di rumah ibunya. Chanyol menatap Ren. Akhirnya ia tahu jika Ren adalah putra Yen bersama Taehyung. Oh, jadi ini putramu bersama Taehyung. Pantas saja sekilas dia terlihat mirip dengan ayahnya. Hai Ren, aku akan menjadi ayah baru untukmu, ucap Chanyol membuat jantung Ren serasa berhenti berdetak. Ia langsung menoleh ke arah Chanyol setelah ia mengucapkan kalimat itu pada Ren. Hai, jangan bicara seperti itu, ucap Yen. Kuencana, lebih baik putramu tahu tentang hubungan kita, tambah Chanyol lalu merangkul Yen dalam dekapannya. Oh ya, tadi ibumu bilang kau akan membawa kekasihmu untuk bertemu dengannya. Di mana dia sekarang? Tanya Chanyol. Ren menggigit bibir bawahnya, tenggorokannya terasa cekat saat mengetahui keadaan ini. Perlahan Ren menoleh ke belakang dan menunjukkan sosok gadis mungil sejak tadi berdiri di belakang tubuh tingginya. Mata Chanyol dan Yen melebar seketika saat melihat sosok kekasih Ren adalah Yeri, putri Chanyol sendiri. Yeri yang sudah mendengar semua itu dari tadi benar-benar kaget sekaligus syok. Matanya memerah dan detik berikutnya air matanya pun akhirnya jatuh. Tubuh Yeri gemetar dan mulai menangis. Ia pun langsung beranjak pergi dari rumah itu. Yeri, panggil Ren. Yeri, Ren pun langsung mengejar gadis itu.